Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ayat yang sangat saya hormati Ketua PDM Kota Blitar beserta jajarannya, Ibu Aisyah, adik-adik Ortum, Bapak Ibu yang hadir dalam kajian akad fakih, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar di Masjid At-Taqwa. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berlomba-lomba mencari ilmu, pengetahuan, memahami konteks agama secara utuh, berdiskusi sehingga membuka wawasan dan cara berpikir kita, mensikapi kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kedatangan kita pagi ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita agungkan, teladan kita, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah mengikuti apa yang Rasulullah berikan, contohkan lewat hadis-hadis sunnah sampai nanti kita menuju mana. Jadi kayaknya saya banyak mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya dijabri agak lama ini, dan saya mesti nggak jawab dia langsung karena saya memahami saya tidak terjadwal karena keinginan saya. Tapi pimpinan wilayah kemudian diberikan kepada saya, dan kemudian saya juga iakan karena ternyata memang hari ini dalam keadaan kosong, jatuh dari malam dari Lamongan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, materi hari ini adalah luasnya ampunan Allah terhadap manusia yang hidup di dunia ini. Saya tidak membayangkan ketika Allah menutup pintu taubat, betapa manusia ini itu menjadi makhluk yang paling sengsara di dunia. Ketika ampunan Allah atas kesalahan manusia ini sudah ditutup, manusia itu makhluk yang paling banyak dosa itu yang akan terkena imbas dari proses itu. Tetapi karena keterangan di dalam Al-Quran, kalau saya tidak salah ada 8 ayat dalam surat berbeda tentang luasnya ampunan Allah itu, membuat itu manusia menjadi lebih nyaman berbuat dosa, tobat, nasuha, salah minta ampun kepada Allah, dan Allah itu luasnya ampunan itu seluas langit dan bumi. Dan ini tercatat di dalam Al-Quran, ada 8 ayat dalam surat berbeda yang dijelaskan dengan detail. Bapak Ibu sekalian saya hormati, nanti akan coba jelaskan tentang masalah ayat tersebut dalam surat apa aja. Saking luasnya ampunan Allah itu ada suatu kisah yang sangat menarik di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Pernah datang seorang pemuda kepada Umar bin Khattab sambil menangis terisak-isak
dan merasa orang yang paling bersalah. Itu cerita kepada Sayyidina Umar. Terjadilah dialog antara Umar dengan pemuda tadi. Wahai pemuda, kenapa engkau datang kepadaku dalam keadaan menangis terisak-isak seakan-akan bumi menghimpitmu? Saya ini makhluk yang paling berdosa. Wahai Umar, saya ingin ketemu Rasulullah. Sambil menangis sampai Umar bin Khattab merasa sesak dadanya dan itu menangis pula. Bayangkan seorang pemuda datang menemui Umar, menangis terisak-isak dan menganggap dirinya manusia berdosa yang tiada tandingannya dosanya. Sehingga Umar itu datang kepada Nabi sambil menangis pula. Wahai Umar, apakah yang membuat engkau menangis hingga hari ini? Kok kamu ikut menangis, wahai Umar? Nabi terheran-heran. Apa yang kau perbuat Umar kau menangis? Umar menjawab, wahai Rasulullah, ada seorang pemuda menghadapi menang berhadapan dengan saya, menangis dan tangisannya itu membakar hatiku, kata Umar. Dan sekarang pemuda itu kepingin ketemu engkau, kata Rasulullah. Apa jawab Nabi? Tunggu masuk Umar, pemuda tersebut. Umar datang kepada pemuda itu, diajaklah dia menghadap Rasulullah Muhammad SAW. Ada pertanyaan dan dialog menarik antara Nabi dengan pemuda tersebut. Apakah yang engkau perbuat, wahai pemuda, tanya Rasulullah, sehingga kamu menangis seperti itu? Dijawab pemuda tersebut tadi, wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang besar. Saya takut pada Allah Ta'ala yang sangat murka kepadaku, kata pemuda tadi. Terjadi dalam orang Nabi, apa kamu mempersekutukan Allah? Saya akan nanti buka di surat apa di kitab namanya Durratun Nasib ini, dialognya dalam konteks sejarahnya. Apa engkau mempersekutukan Allah? Dijawab pemuda, saya tidak menyukai dan saya tidak syirik kepada Allah. Apa yang kamu lakukan? Dosa saya lebih besar, wahai Rasulullah. Nabi kemudian tanya, Allah akan mengampunkan dosamu meskipun sebesar langit dan bumi dan bukit-bukitnya. Jawabannya kedua, dosa saya akan lebih besar, wahai Nabi Muhammad SAW. Nabi sampai capek, ditanya lagi, apakah dosamu sebesar arsy Allah? Dijawab lagi oleh pemuda tersebut, dosa saya lebih besar dari arsy Allah. Ditanya lagi Nabi, lebih besar mana dosamu dengan keagungan Allah dan rahmat Allah? Dijawab oleh pemuda tersebut, tentu keagungan, ampunan dan rahmat Allah lebih besar. Namun dosa itu lebih besar, wahai Rasulullah. Saking pegel Nabi, Pak. Sak temen itu suami apa? Kok ditakoni terus wae? Sirik ya ora. Membunuh orang-orang. Setiap kali saya tanya, pasti jawabannya adalah dosa yang lebih besar dari semuanya itu. Saking mangkle Nabi menurut Nabi emosi tak pernah kusuk kok. Coba jawab pertanyaan sekali lagi, apa kamu membunuh banyak orang? Tidak, yang membunuh. Dosa saya lebih besar, maka ceritakan dosamu itu. Saking begini Nabi. Pemuda tadi jawab dengan manis yang luar biasa, ya Rasulullah, aku ini seorang penggali kubur.
Dan saya ini orang Batak. Ketika ada makan baru, ketika mau dibuka, saya ambil air kafannya. Suatu ketika ya Rasulullah, ada seorang dari Ansor dimakamkan pada hari itu. Saya buka kuburannya lagi, saya ambil kain kafannya, ternyata perempuan itu sangat cantik. Kata muda tadi berkata, dengan nafsu sahabat saya keluar. Aku setubuhi namanya mayat tadi pada Ansor tersebut. Ketika saya telah melaksanakan itu, saya berjalan seakan-akan perempuan Bani Ansor itu menuntut kepada saya, wahai pemuda rahmat Allah, kenapa buka auratmu di hadapan Allah dan engkau junubi aku dalam keadaan suci menghadap Allah? Saya doakan kamu manggilan Allah kepada kamu. Di situ ayah pemuda membangun pemuda tersebut menjadi merasa berdosa. Jadi bahasa kasarnya itu apa? Tukang gali kubur, nongol dagang. Nenek mayat atau mayat dikuburkan, dia buka lagi kan katanya diambil kemudian dia jual. Suatu ketika ada seorang perempuan dari Bani Ansor cantik meninggal dunia. Dia gali makamnya, dia ambil kain kafannya. Ternyata wajahnya cantik, terjadi kemudian perzinahan antara mayat dengan penggali kubur. Dan dalam keadaan pulang kemudian seakan-akan perempuan yang menuntut hak atas laki-laki tersebut dengan mengatakan laknat Allah. Saya menghadap Allah dalam keadaan menutup aurat kamu bukan, dan saya menghadap Allah dalam keadaan suci kamu junubi, maka laknat Allah itu akan datang padamu. Itu yang terjadi. Apa yang kemudian setelah Nabi mendengar berita itu, marahnya Nabi luar biasa. Namun Nabi keluar dari ruangan. Kamu orang yang paling tidak akan diampuni oleh Allah atas dosa-dosa kamu. Terus mengharap Nabi ini menjadi peringan dalam konteks dosanya itu diusir. Nabi kata apa? Menyayat hati. Berjalan kemana-kemana, menyayat hati. Karena seakan-akan tubuhnya bisa mengatakan, ya Allah, timpakan api kepada aku agar hari ini aku bisa engkau cabut atas nyawaku. Susahnya luar biasa Pak. Sudah Nabi marah, kepingin taubat tak bisa, seakan-akan tertutup pintu taubat. Ini yang saya katakan, betapa susahnya manusia ketika berbagai pintu taubat Allah sudah tutup. Ini seakan-akan dilakukan apa dengan seorang pemuda tersebut. Sampai Nabi mengatakan, wahai fasik, alangkah yang kamu masuk neraka, keluar pada tempat ini, itu kata Rasul. Apa yang dilakukan oleh pemuda tadi? Wahai Tuhan Muhammad, Adam dan Hawa, jika engkau mengampuni itu, maka beritahukanlah kepada Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika tidak, kemudian berdoa itu, maka kirimkanlah api dari langit, lalu bakarlah aku dan selamatkan aku dari api neraka. Sungguh aku tak sanggup menerima siksamu di akhir kelak. Dan kemudian itu sebut sampai nangis kemana. Masalah mereka sekarang pintu tobatnya seakan ini ditutup oleh Nabi itu sendiri. Di dalam kisah selanjutnya, Allah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi datang ke Rasulullah. Terjadi dialog antara Jibril dengan Nabi. Apa yang dilakukan oleh Jibril kepada Nabi? Salam kepada Muhammad, Tuhanmu yang memberi salam itu dari Jibril kepada Nabi. Dialah kedamaian, dan darinya pula kedamaian akan kembali. Apakah engkau yang menciptakan aku? Pertanyaan Jibril kepada Rasul. Apa jawab Nabi? Justru dialah yang menciptakan aku dan menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Terjadi dialog lagi, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Apakah engkau yang memberikan rezeki wahai Muhammad? Dijawab oleh Nabi,
Dialah Allah yang memberi rezeki kepada kita dan makhluk-makhluk yang lain. Pertanyaan lagi, apakah engkau yang berikan taubat kepada mereka? Pertanyaan lagi kepada Nabi. Jawab Nabi sederhana, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ampunilah hambaku karena sesungguhnya aku mengampuni dia. Mendengar teguran Jibril tersebut, maka Nabi perintah kepada para sahabat, sahabat, cari pemuda tadi, cari pemuda yang kemarin datang ke sini, temukan mereka. Itu berhari-hari para sahabat mencari pemuda tersebut agar diajak kepada Nabi. Dicari kemana-kemana, seluruh sahabat mencari. Bertemulah pemuda dalam keadaan lusuh, lemas. Tapi ketika salah satu sahabat mengatakan, wahai pemuda, kamu diminta menghadap Rasulullah Muhammad SAW, itu langsung kaget. Sekalian sama datang menghadap Nabi, ketepatan pada waktu itu Nabi sedang melaksanakan sholat jamaah, sehingga dia menunggu sampai sholat jamaah. Ketika Nabi salam dan selesai sholat, Nabi bertanya, mana pemuda tadi? Ketika ditolak ke belakang, pemuda tersebut telah meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sesuatu yang menurut saya luar biasa. Nanti buka di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 tentang luasnya ampunan Allah terhadap manusia dengan konteks dasarnya adalah taubatan nasuha. Jadi dosa nopo mawon itu bisa diampuni dengan proses taubatan nasuha. Bukan Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah wahai hamba-Ku, katakanlah Muhammad, wahai hamba-Ku yang melampaui batas dan mendolimi dirinya sendiri. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini janji Allah. Mari kalau demikian Pak, ya nanti kepingin amalan keren. Sekarang para jamaah ini kan kalau amalan itu kan seperti apa? Koyong ijazah, enggak? Silakan buka surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. Ini jenengan beri hidup jenengan itu apa? Nyaman, kesehatan akan dijaga, rezeki juga akan dijaga. Nanti buka dalam Al-Quran saat tafsirnya surat Nuh ayat 10 sampai 12. Konteks yang perintahnya adalah istighfar. Jadi saya lakukan lama istighfar. Jadi sebelum asar saya membaca istighfar sebanyak mungkin dengan sholat. Sebelum menjelang subuh saya juga sering baca istighfar sampai menjelang subuh. Itu yang dilakukan dan janji Allah ada dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Istighfar yang banyak. Kunci ketenangan jiwa. Mereka istighfar kan jarang-jarang. Istighfar itu luar biasa. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu perintah Allah dalam surat An-Nuh. Di dalam surat Az-Zumar nanti bukan lagi. Di dalam surat Al-Furqan ayat 70 itu ada juga tentang perintah bertobat. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Dan selanjutnya ayat, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan Allah. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nanti buka di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70. Kenapa sih kehidupan di dunia ini seperti ini? Tidak ada perbaikan. Ternyata setelah kita evaluasi, kegagalan kita itu dalam beribadah yang prosesnya sholat. Sholat kita ini belum sempurna. Kalau masjid takwa ini orang baik semua, sama berangkat ke sini menggunakan salat terbaik, itu sholat pun jadi tengah. Ternyata problematika sekarang ini itu karena persoalan sholat.
Mana dalam hadis itu perintahnya perbaiki sholatmu, perbaiki sholatmu. Artinya apa? Karena sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wong sholat itu mesti bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat yang mesti takwa itu kemudian hilang sandal, berarti sholatnya belum anil fahsya'i wal munkar. Jadi ngecek di situ masjid gampang. Berangkat sholat, bisa terbaik. Nih sampai sholat tenang, berarti sholat orang itu bisa ambil fahsya'i wal munkar. Gua sepeda motor terbaik, parkir kiri di masjid Muhammadiyah, insya Allah aman. Karena apa? Jawabannya itu adalah orang yang bisa memahami konteks agama secara utuh tentang sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sama coba cek, jadi ngecek kamu sembahyang gampang. Apa mana ngecek kamu iman, luwih gampang. Bayangkan kata sederhana, kalau kamu kepingin melihat orang Islam, datanglah sholat id dan halal bihalal. Tetapi kalau kamu mau melihat orang beriman, datang sholat subuh berjamaah. Itu kata bayangkan. Yang sholat subuh itu Pak, mesti orang tua itu amburin mereka tok wis. Sehingga gak bisa kadang ngumpang tok. Suatu ketika saya di Bojonegoro itu tanya Mas Abdul, kenapa masjid kita sekarang jadi sepi dari anak muda? Zuhur ngopi, asar ngopi, maghrib ngopi, isya ngopi, subuh ngopi, los. Kayaknya sholat 11 bisa. Dan generasi muda ke depan yang mewarisi kita Bapak. Saking jengkel tuh Pak Usman Sarwati buat ngafe di dalam masjid. Tapi dia masjid, dia masjid kasih wali depan. Tapi ketika mendengar adzan, kafe ditutup. Seluruh pelayan kafe dan pelanggan kafe sedang melaksanakan sholat jamaah. Sekali-sekali gitu Pak, bedanya. Kalau metode kita berubah. Sekali-sekali lah buat kafe di orang sini. Bajunya dikeren, tapi anak turut kereta. Tidak melalui tamu dan pelanggan karena seluruh pegawai di bulan COVID atau pelanggan sedang melaksanakan sholat jamaah. Jadi ramai Pak. Karena ini metode dakwah baru yang harus kita lakukan. Sehingga orang menjadi sadar dengan agama. Sedih mah mendelok ini. Saya malah nggak pernah pulang perjalanan itu. Jadi orang kopi mulai tuh bersih tuh mulai lama, Bojonegoro, Ngawi. Perjalanan kaki ke sini ya, subuhan, warung kopi nggak pernah sepi. Tapi tadi sholat subuh di jalan, masjid jamaah itu Pak, tua kabeh. Dan ini menjadi proses besar dengan kekuatan umat Islam terbanyak, tapi substansi ternyata Islam kita nggak mumpuni. Sholat kita masih hanya sebatas kita ada simbolisme, tidak pada konteks substansi. Sholat itu berefek pada perilaku baik. Apa yang harus terbelakangi? Ternyata kalau kita evaluasi sholat kita ini belum cerita secara bagus, apalagi ngomong khusyuk. Kita masih seperti rutinitas kewajiban, tetapi dalam konteks bahwa sholat itu adalah pendekatan kita kepada Allah. Karena itu kan saya kemarin konteks khotbah disuruh di jamaah teman saudara muda datang. Salah satu masih di jamaah bukan sahabat. Nanti kalau kita rawat di masjid, saudara kata, oh iya tidak apa-apa. Dan saya tidak pernah makan, sampai saya tanya pada jamaah. Berapa rakaat Bapak Ibu? 23. Oke, tidak apa-apa. Sekarang prinsip kita satu, kita ini aswaja. Sama Pak, menurut Muhammad itu aswaja Pak. Ma'ana alaihi wassabi. Orang yang memiliki aku dan Rasulullah itu aswaja. 23 itu zaman Umar bin Khattab. Tapi sholat itu harus cuma Nina. Terus oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Saya datang absensi di sekarang anak SD. Jadi saya fotonya siapa, yang terangnya siapa. Ibu itu datang semua. Yang tua bosan. Satu enak soate. Tuhan ini saya juga tahu cepetan opo, cepetan sih. Tangan itu beruntung nggak tangan orang yang ngapain itu dia mengatakan. Tapi tak besok sebelah saja ya. Masih tidak berani saya diundang banyak tamunya. Kata Pak Amir boleh Pak sebelah. Akhirnya dong dakwah itu disampaikan dengan mau doa sana kebaikan, atau justifikasi. Kalau Mama dia saya fikir kaku, orang guyon. Ini penting. Saya sudah tidak diskusi dengan teman-teman dalam konteks agama. Karena kesalahan agama termasuk amuan Allah itu. Satu kenapa sih? Kalau Mama dia itu kalau ada orang meninggal nggak dihargai, dia nggak pernah balik dengan emosi. Bisa balikkan fungsi agama itu apa ya ini? Manggil orang sholat. Yang dipanggil siapa? Sholat itu siapa? Orang hidup. Mulai orang sudah mati sih tidak ada apa? Sampai coba ada kuburan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takdir Allah merawat takdir Allah. Mari kita mana dia? Besok apa boleh? Tak jamin saya itu bilang semua. Artinya fungsinya itu harus dilakukan. Makanya kenapa karena sholat kita ini masih lemah bagus sekali sama mati. Lemah. Bagaimana orang baik melihat ketika peristiwa itu dilakukan? Jadi Ali bin Abi Thalib pas perang, kena panah jadi pupuk itu apa saja? Paha ya. Pahanya apa? Tembus itu. Oh, mana sekali? Saya kenal tahu orang kendel, tapi di panah orang nangis. Mau dipatahkan yang namanya panah orang sakit gitu, jadi di panah lorong kering loh dia enggak. Ditanya pada siapa? Loh bagaimana mencabut panah ini? Ali mengatakan tak sholat disik. Lalu kenapa tak sholat disik? Allahu Akbar, Allahumma dan sebagainya seterusnya. Ketika Ali sholat dengan khususnya ini panah dicabut juga tanpa rasa sama sekali. Itu yang kemudian disebut dengan kekhusukan atas sholat. Ali dewi dicopot lampu itu, gue kok terbang cepat sampai imam bingung, apa salah sholat ini? Maka ini yang dikatakan syaitan. Inna sholat tanah al-fasailat, jadi perilaku sholat itu bisa membuat orang menjadi baik, bisa mencegah ketika kita itu karena sholat. Mulai sholat bertahun-tahun tidak pernah rasa. Wong sholat untuk pelaku bisa menghindari perbuatan tidak baik. Nah, di sholat 5 waktu bahkan semua sedikit banyak bahkan terawih sampai ada. Tapi pelakunya tidak berarti sholat itu perlu dipertanyakan. Jadi ngecek di situ Muhammadiyah tidak sebagai santral terbaik. Berangkat di sini sholatnya sangat tenang. Allahu Akbar. Saya pernah sholat Pak, dibelikan sepatu teman mereknya Nike. Harga 37 juta sepatu. Saya dari Ponorogo lewat jalan Madiun karena harus ketemu teman-teman di Madiun. Saya tahu saya sholat duduk. Bayangkan, saya mengukur sholat saya atau tidak, itu pun juga terganggu. Mohon maaf ya. Jadi saya naik di masjid, ini terapan masjid, sepatu saya taruh situ saya urut. Allahu Akbar. Semua dengan khusyuk. Selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatu UKM. Lu itu juga membuat bingung, Pak. Untuk masih sama kedua juga sama Pak. Baru mendengar ini. Bayangkan sekali banyak saya dianggap ceramah gitu. Sekali sepatu juga sama kedua mau bilang. Berarti sama kita belum sebagaimana contohnya menjadi kekhusyuan yang kemudian berefek pada konteks kebaikan. Nah, orang sini nggak perlu ngomong dari langkahnya Pak.
baik. Nek sama punya salah, ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Ada 8 ayat dalam Al-Quran yang jelas-jelas itu memberikan petunjuk kepada kita. Sebesar dosa apapun, ketika kita taubat dan nasuha, Allah pastikan Pak, itu akan diampuni. Nanti buka dalam surat Al-Furqan ayat 70. Bahkan dalam surat Al-Furqan itu tafsirnya sebenarnya apa? Tidak hanya diampuni oleh Allah, tetapi akan digantinya dengan kebaikan. Itu jadi Allah. Dan jadi Allah tidak akan pakai ingkar dan dikhianati. Nanti buka dalam surat Al-Toha ayat 82. Wa innani laghafurun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Kata Allah. Apa itu? Sesungguhnya aku itu Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan kemudian tetap dalam petunjuk. Sama bukan nanti dalam surat Al-Toha 82. Jadi sudah 3 ini Pak. Janji Allah tentang luasnya ampunan Allah pada dosa-dosa dengan syarat taubatan nasuha. Saya ini belajar Pak ya, memperbaiki diri itu lama. Jangan kalau mau jujur dengan diri, besok membuat apa namanya folio berbaris, ditulisi Pak. Bu, yang tahu dengan orang lain, termasuk suami kalau tidak. Termasuk istri kalau begitu. Kelemahan saya apa? Itu sama semuanya betul. Dan itu diperbaiki. Soalnya nanti kualitas kehidupan kita semakin hari semakin baik. Saya tulis itu jujur, saya pembohong. Maka dihindari pembohong sehingga kualitas kita semakin baik. Yang tahu diri kita, yang bisa merubah diri kita, orang yang supporting seperti itu. Nah, taubat itu adalah kata kuncinya bagi orang yang betul-betul menyesal atas apa yang dilakukan. Nanti buka lagi dalam surat An-Nisa ayat 48. Inna Allaha yaghfir ayyushraka bihi ya wa yaghfir, dan selanjutnya ayat sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Jadi syirik dosa paling besar. Tetapi dia mengurangi dosa selain syirik itu bagi siapa yang dia kendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Tapi saya membuat tafsir baru karena saya lihat tafsir baru. Sebesar apapun dosa manusia, selagi itu taubat dan nasuha penyesalannya sebagaimana mana tadi pemuda saya sebutkan dalam cerita itu, dan dia meninggal karena sudah diampuni, itu menurut saya bisa diampuni. Ada beberapa tafsir mengatakan dosa sebesar apapun Allah akan ampuni. Itu penting. Dia bayangkanlah pelacur yang kemudian menyelamatkan anjing, itu pun bisa masuk surga. Tapi berapa tahun di neraka saya tidak ngerti gitu. Tapi kebaikan sedikit kebaikan Allah akan balas. Bisa nanti dibuka buat surat As-Sad 6. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma azizul ghafur. Itu dalam surat Ar-Ra'd. Apa itu? Tuhan langit dan bumi dan apa yang perkasa dan Maha Pengampun bagi orang-orang yang berbuat dosa. Itu lengkap. Bahkan dalam surah An-Nur lalu berkata kepada mereka, mohon ampun kepadamu, kepada Tuhanmu, sungguh itu Maha Pengampun. Makanya Pak, itu kuncinya cuma satu. Jadi nanti buka dalam surat An-Nur ayat 10 sampai 12. 3 kunci Pak. Dengan janji Allah tidak akan diberikan. Perbanyak baca istighfar. Surat menggesan bukan. Jadi lancar aja gini, tenang hati ini, jauh dari penyakit. Itu janji Allah di dalam surat An-Nur. Dan setiap cobaan manusia itu kekuasaan dan kekuatannya. Mana manusia dicoba itu derajatnya diangkat. Saya ini pernah diskusi dengan bapak saya. Bapak saya ini kayak kampung, kamu dari Indonesia.
pada tahun 2021 itu kan keluarga saya itu habis 8 orang kena COVID. Itu jaraknya enggak hari itu. Tanggal 9 Juni itu pada saya. Tanggal 13 adik saya kandung. Tanggal 14 kakak saya kandung. Tanggal 23 adiknya Mina kandung. Bunda enggak pernah dapat. Tanggal 26 mertua COVID. Tanggal 1 Agustus itu kakak yang jadi polisi di saya masih ingat namanya Mas. Ternyata coba orang yang datang ke orang akan mengangkat derajat kita kalau kita ini sabar dan memohon ampunan pada Allah. Biarpun susah. Bayangkan pada waktu itu 2001, saya ini tidak bisa memakamkan banyak orang. Saya memakamkan adik saya pakai mobil, karena tidak ada ketakziah yang datang ke rumah. Saya dengan adik-adik saya menggendong mayat adik saya. Saya makamkan dan saya tutup sendiri pintu kuburnya tanpa bantuan. Ya pulang datang istri saya nyemprot menggunakan desinfektan dari jarak jauh. Mudah-mudahan sama bersama. Baca kita istighfar tanpa lain sudah. Jadi Allah terbukti. Hanya bukan ya. Surat An-Nur 10 sampai 12. Keren. Ternyata bukan apa ya? Bahasanya orang Jawa itu mandinya itu ya istighfar. Nanti coba mulai seperti itu. Menjelang asar mau baca istighfar sebanyak itu. Astagfirullahaladzim. Saya itu orang nyapu. Saya punya lahan 3.700 rumah saya. Jadi kebun, saponi, istighfar. Gak terasa betul. Justru ketika selesai itu terus enteng. Istighfar sebanyak. Karena itu janji Allah dalam Al-Quran. Dan itu janji Allah tak pernah dengar. Jadi nanti dicek. Kemudian ayat ke-6, surat ke-6 dari ayat yang berbeda tentang luasnya ampunan Allah terhadap orang yang bertaubat. Faqul tustaghfiru rabbakum inna kana ghafura. Itu dalam surat An-Nur ayat 10. Lalu aku istighfar, ya kan? Faqul tustaghfiru itu istighfarlah. Lalu berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia itu maha pengampun, kata Allah. Jadi kita ini termasuk takut untuk salah bolak balik, tetap diampuni Allah dengan konsep taubatan nasuha. Tapi jangan ngejek siapa. Contoh tentang perintah sholat, saking hebatnya perintah Ramadan itu. Dalam hadis qudsi disebutkan, kuasa ini untuk kata Allah, aku yang akan memberi balasan kepada mereka. Bahkan di dalam Al-Quran kewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tapi kenyataannya manusia itu banyak menantang Allah. Warung tutup pak, sikil inti. Bayangkan kewajiban puasa Ramadan ini ditantang oleh manusia. Istimewanya Ramadan disebutkan dalam hadis qudsi, puasa untukku, maka aku yang akan membalasnya. Saking kuatnya ibadah puasa Ramadan. Anak dilatih pas beduk bapak sama rokan jokok pelan mau kita tekan pikiranmu nggak bisa. Padahal pak tidak puasa, modal tanpa sebab itu diganti 1 tahun nggak bisa. Saking hebatnya bulan puasa dan itu perintah wajibnya tentang perintah puasa. Termasuk Allah mengatakan puasa untuk dalam kategorinya. Maka aku yang akan membalasnya secara sendiri. Kita tahu. Kami manusia komuniti, Pak, luangkan semua urep. Padahal kita ini tidak lemah. Mau terlemah. Dan kita ini langsung kalkulasi Pak,
di COVID, saya beli oksigen, tabung oksigen kecil untuk ketika sesak nafas, belinya Pak Sedino itu. Dan itu kalau saya bikin Pak, selama setahun saya itu bukir Pak. Kita ini ngambil nafas dari Allah tanpa pernah membayar, hanya sebatas ketaatan daripada Allah. Itu sudah kita ampun. Kalau Allah ambil perasaan kita, Pak, perasaan panganan itu hilang. Tidak ada bisa membedakan antara kecil dan sate. Pernah kita bersyukur? Pernah kita tak pernah? Kenapa ternyata fungsi dari tentang ketaatan kita dan tauhid kita pada Allah sama mulai peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika terjadi diskusi menarik dalam surat As-Saffat. Ngeri Pak. Nabi Ibrahim punya istri bernama siapa? Ini berarti siapa namanya? Siti Sarah. Oke, betul enggak? Istri keduanya bernama Hajar. Kenapa nikah dengan Siti Hajar? Karena tidak punya putra ya. Baru punya putra bernama Siti Hajar bernama Ismail. Kemudian Siti Sarah punya anak bernama Ishak. Pernahkah terjadi dalam antara kita seorang istri bernama Hajar ketika dilahirkan dengan anaknya kecil itu masih merah, tidak hijau. Sejarah mencatat apa? Terjadi di mana antara Hajar dengan Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, suamiku tercinta. Kenapa aku taruh di suatu lembah yang sangat gersang yang tidak ada air, makanan pun tidak ada. Dia mampu belajar. Kita nyalakan istilah wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi suami tercinta. Kenapa aku taruh di suatu lembah yang sangat gersang yang tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada manusia? Pernahkah kita berpikir Pak sekalian yang saya hormati, kalau ini terjadi pada diri kita, terutama ibu-ibu yang dari kita, dia cilik di telek bocor itu, orang-orang mesti mulai lanang, blok, yakin Pak, sampai detik yang seorang Siti Hajar ditanya lagi pada Ibrahim, apakah karena perintah Allah? Maka tenanglah seorang Siti Hajar. Ini namanya keimanan tauhid betul. Bayangkan Siti Hajar lari ke Bukit Safa dan Marwah. Yang tidak pernah terjadi pada kita adalah dari sukunya Haji. Ini Ibrahim dari sama Siti itu bawa ibu lari-lari balik. Ayo. Tetapi kalau yakin setiap peristiwa itu Allah yang berikan sesuatu, maka kemudian seorang Nabi Ismail masih kecil kakinya bergerak itu. Dan dengan kuasanya Allah keluar air dalam tanah yang gersang tersebut. Akan dilakukan oleh tidak ada zam-zam kumpul. Jika disebut dengan air zam-zam kumpul. Bayangkan Pak Buskan Sorma, diminum jutaan jamaah haji dari awal sampai nanti yaumul akhir dari kiamat itu tidak akan habis. Bahkan perintah orang-orang air zam-zam tidak akan masuk. Pertanyaannya, Nabi Allah ya Rabbikum atuqatipan, nikmat apa yang sedang kita ingat atas nikmat Allah yang tiada terakhir? Kita belum dapat coba seperti mereka. Nah justru yang lebih semakin hari semakin mumpul. Istighfar asli, merasa menjadi makhluk paling suci. Termasuk saya, Mulai saya sering ngomong dengan Bapak PPR, putar misal setiap hari dalam ke daerah. Hanya itu mudah-mudahan menjadi perlindungan masa di akhir kelak saya nanti ketika menghadap Allah. Saya mau menjadi orang bangkrut Pak sekalian saya hormati. Siapa orang yang bangkrut? Nah, itu jadi benar. Siapa orang bangkrut oleh para sahabat? Sahabat menjawab, orang yang tidak punya dirham, uang. Keliru. Yang dikatakan orang yang bangkrut itu sholat, ya haji, ya poso, tapi perilakunya tidak mencerminkan itu. Mulutnya sering menebar kebencian, tangan yang membuat kerusakan.
sehingga yaumul akhir nanti dihisab orang yang merasa tersakiti menuntut keadilan kepada Allah terhadap orang tersebut. Maka setiap timbangan amalnya itu nanti diambil oleh orang yang pernah disakiti dan dia menghadap Allah dalam keadaan kosong amal. Itu sebenarnya orang bangkrut Pak. Mulai jangan macam-macam gitu loh. Nah, sholat itu waktu sosialnya pasti bagus. Jadi yang sadar ini sholat atau pada sholat yang kita kasih ke sana. Saya kemarin sholat tarawih, campuran pondok etika, anak kecil-kecil. Sandal saya agak sama. Ternyata pulang sandal saya itu menjadi kecil. Karena tukaran pondok, kecil jadi separuh kaki kena. Itu sama kan ada di sekalian, ada nggak tukar sandalnya? Tidak ada tadi. Saya kasih baru sandalnya. Saya berpikir mungkin sandal saya menurut dulu. Ini loh capek. Sama sekarang, itu saya mati sebagai. Artinya itu kesalahan apa? Kesalahan dari skill apa? Nah, ini yang saya katakan dalam hubungan. Yang keenam, yang ketujuh sekarang surat Al-Ghafir ayat 42. Itu nanti juga surat Al-Ghafir ayat 42. Kemudian yang terakhir surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat. Itu kan uiddat lil muttaqin wal ardi samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi dan disediakan bagi orang yang bertakwa. Ada 8 ayat dalam surat berbeda yang substansinya itu janji Allah terhadap ampunan Allah seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk manusia. Pertanyaannya sederhana, maukah kita bertaubat atas kesalahan kita? Itu buktinya apa? Tadi saya sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 53, kemudian Al-Furqan ayat 70, atau ayat 82, An-Nisa ayat 48, As-Sad ayat 66, Nuh ayat 10, Ghafir ayat 42, dan surat Al-Imran ayat 133. Itu janji Allah terhadap dosa-dosa yang dilakukan manusia. Ampunan yang Allah itu adalah seluas langit dan bumi. Jadi yang kecil hati Pak, sing bayi itu seperti pun tadi dekat oleh Nabi, keluar oleh nafasnya, manisan berapa? Lu itu dipanggil Nabi saking senengnya karena ampun itu ada. Nabi dia sholat, kemudian Nabi ketika Nabi salam, wiritan bisa ditolak mana mau tanda bila dunia itu jamnya sudah selesai. Luar biasa, luar biasa. Saya ini berpikir sebenarnya, jadi kan nanti konsepnya sebenarnya. Nanti ditulis di rumah dengan patokan usia Nabi. Nabi meninggalkan usia 64. Usia 64. Saya ini sekarang 53. Jadi 53 kalau saya dengan Nabi itu usianya kan kurang berapa tahun? 8 ya. Jangan coba 8 tahun itu Pak, nanti sana coba berapa hari atau 8 tahun ya, buat nanti berapa bulan. Setelah 8 berapa bulan, berapa hari, berapa jam, berapa detik. Jangan kalian tahu berarti hidupnya itu tidak di sekitar tahun itu. Pertanyaan sederhana, bisakah kita menghadap Allah dengan berbagai amal yang kita buat menjamin kita masuk? Itu sirkulasi di rumah. Jadi saya kalau malam kadang itu usia Nabi 63, saya 53, kalau 10 tahun. Saya kalkulasi usia baru kurang berapa detik, kurang berapa jam, kurang berapa. Tak itu detik, menggunakan kalkulator. Ternyata tidak lama. Pertanyaan terakhir, mampukah saya ketika menghadap Allah? Dia mau hisab itu dengan pertanyaan Allah dan apa yang sedang perkara saya tahu. Ternyata jauh dari itu. Dan ini kalau kita evaluasi
usia kita nggak lama. Umur kita 10 itu lebih baik. Jadi apa namanya rukshoh peringanan awal untuk bisa bertaubat. Dan itu juga saya sekarang ada amalan yang saya lakukan sekarang, amalan lain. Dan itu adalah Al-Quran, istighfar sebanyak mungkin. Saya coba di perjalanan setelah baca kalian istighfar sama sebanyak mungkin, lupa istighfar lagi. Itu nanti jangan akan memperoleh sesuatu sebanyak janji Allah dalam surat An-Nur. Peringan, istighfar dan juga mendapat ampunan Allah sama sebagainya. Nah, ketika pintu taubat ini belum tutup saja, ini menjadi kesempatan kita untuk berbuat baik, selalu bisa menjaga kualitas sholat kita sehingga menjadi sholat yang bisa menjaga perbuatan kecil yang mungkar. Nah, dalam hadis perintahnya Nabi, perbaiki sholatmu. Semakin baik sholat seorang, maka semakin ada efek dari sholat itu kepada perilaku kita. Yang disebutkan dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ngeceknya sederhana, di musola kita di samping, dimanapun kita ibadah, selagi kita sholat, sandal kita hina, bukan karena orang-orang yang hampir tetapi jamaah. Berarti yang jamaah itu belum bisa memahami konteks inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka sholatnya belum diperbaiki. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan yang pendek ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi juga jamaah yang kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dari saya sekian, billahi fi sabil haq astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita